Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulcan Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 414211100062. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan menggunakan hardware ESP32. Kemudian ada sensor DHT11 yaitu sensor temperatur dan kelembapan dan sensor BIR. BIR ini yaitu pyro infraresistif ya. Untuk yang pertama yaitu sensor kelembapan DHT11, kelembapan dan temperatur. Seperti ini untuk sensornya. Jadi menggunakan 4 pin yaitu VCC sebagai sumber tegangan 3,3 volt DC. Kemudian ada pin data untuk pin keluaran digital. Kemudian pin NC yaitu di sini tidak digunakan. Kemudian ada ground. Di sini untuk tegangannya saya menggunakan tegangan 3,3 volt DC ya. Seperti ini untuk koneksinya. Nah, kita memulai awal dulu yaitu apa itu DHT11. DHT11 adalah sensor suhu dan kelembapan digital kabel tunggal yang memberikan nilai kelembapan dan suhu secara serial dengan protokol satu kabel. Di sensor DHT11 ini memerlukan nilai kelembapan relatif dan dalam presentasi 20% hingga 90% RH dan nilai temperatur dalam derajat Celcius yaitu 0 sampai 50 derajat Celcius ya. DHT11 ini menggunakan komponen pengukuran kelembapan resistif dan komponen pengukuran temperatur NTC. Jadi digunakan untuk sensor temperatur dan kelembapan ya. Seperti ini untuk rangkaiannya. Yang ini ya untuk DHT11-nya yang warna biru. Di sini saya menggunakan 2 LED sebagai inisiasi atau memberikan sinyal. Yang ini yaitu LED yang pertama yaitu untuk temperatur dan LED yang kedua yaitu untuk humidity ya atau kelembapan. Seperti ini untuk komunikasinya. Itu DHT11 ini hanya menggunakan satu kabel untuk komunikasi. Kabel yang ini ya, yang data, yang pin keluaran digital. Sedangkan yang pin yang lain digunakan untuk tegangan dan untuk grounding. Yang satunya tidak digunakan. Proses komunikasi dibagi dalam 3 langkah. Yang pertama adalah mengirim permintaan ke sensor DHT11. Kemudian sensor akan mengirim pulsa respon dan kemudian mulai mengirim data total 40 bit ke microcontroller. Seperti ini untuk timing programannya. Ini. Kemudian langkah yang pertama yaitu kita install library dulu biar sensor DHT11 ini terbaca di Arduino-nya yang sudah saya install. Di include library ini ya. Nah, DHT sensor library sudah saya install. Kemudian ada Fruit Unified Sensor juga sudah saya install. Nah, untuk programnya itu seperti ini. Include DHT-X, kemudian DHT pin 4. Jadi DHT ini untuk inisiasinya yaitu menggunakan pin 4. Kemudian tipe DHT-nya yaitu DHT11. Ini ya. Kemudian integer LED 1 digunakan untuk indikasi kelembapan yaitu pin 18, saya menggunakan pin 18 untuk LED 1. LED 2 menggunakan pin 19 untuk indikasi temperatur. Kemudian DHT pin ini untuk inisiasi programan DHT11-nya ya. Kemudian void setup serial begin digunakan untuk komunikasi serial bautnya 9600. Kemudian serial print ln untuk penulisan di serial monitor nanti. Jadi nanti akan muncul DHT11 test. Kemudian DHT begin untuk prosedur memulai pembacaan modul sensor. Kemudian outputan LED ya, LED 1 dan 2. Kemudian void loop
delay 2000 milisecond untuk pembacaan sensornya. Kemudian untuk membaca temperatur sebagai humidity-nya seperti ini, float X ini untuk humidity-nya. Kemudian float T untuk temperaturnya Celsius. Kemudian ada Fahrenheit juga, float F, DAT, rate temperatur. Ini untuk Fahrenheit ya. Jadi ada Celsius dan ada Fahrenheit. Kemudian ada fungsi if. Jadi ini untuk nyala LED-nya ya, indikasinya ya. Jika humidity lebih dari 60, maka kondisi humidity akan menyala. Jadi pada saat lebih dari 60 maka akan nyala ya LED yang indikasi humidity. Kemudian jika T lebih dari 29, jadi temperatur lebih dari 29, maka LED akan menyala. Kemudian untuk selanjutnya mengecek pembacaan apakah terjadi kegagalan atau tidak. Ini ada if isNaN X untuk humidity, isNaN T untuk temperatur, isNaN F untuk temperatur Fahrenheit. Kemudian serial print ln untuk indikasi bahwa DAT14 sensor ini file. Kita kembali ke program awal. Kemudian prosedur pembacaan data indeks panas dalam Fahrenheit seperti ini, float IEF, compute heat index F dan X. Kemudian prosedur pembacaan data indeks panas dalam Celsius, yaitu float HIC, DAT compute heat index TX false. Kemudian untuk membaca nilai data kelembapan yaitu seperti ini. Ini untuk pembacaan di serial monitor nanti ya. Jadi ada unity, ada temperatur, kemudian ada format derajat Celsiusnya, kemudian ada heat index di Fahrenheit, kemudian ada derajat Celsius, kemudian ada format derajat Fahrenheit F ya. Oke, setelah itu kita verify untuk mengecek apakah program kita ada kesalahan apa tidak. Oke, proses verify. Proses verify ini cukup memakan waktu cukup lama karena programan yang kita buat juga cukup banyak. Pastikan juga untuk yang tools ini pastikan benar ya untuk port sama portnya. Portnya yaitu menggunakan ESP32 DevKit V1. Kemudian portnya juga menggunakan COM5. Sebab ini itu portnya ESP32. Oke, sedang proses verify.
Oke, proses verify. Jadi pemrograman ini itu seperti ini ya untuk ini ya, apa namanya, latihannya. Itu buatlah program yang akan menyala lampu LED 1 jika suhu di atas 29 derajat Celcius. Jadi saat suhu di atas 29 derajat Celcius, maka LED akan menyala, LED 1. Kemudian yang kedua, lampu LED 2 akan menyala jika kelembapan di atas 60%. Jadi kita akan coba buktikan. Setelah verify berhasil, langsung kita upload. Oke, proses upload. Oke. Upload proses 100%. Oke, upload done ya. Pastikan sama 9600 sesuai dengan pemrogramannya. Nah, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Karena humidity-nya 71% di atas 60% ya. Jadi LED 2 menyala dan temperaturnya karena 32 derajat yang terbaca yang sekarang, karena di atas 29 derajat maka LED 1 akan menyala. Ya, LED 1 dan LED 2. Jadi menyala dua-duanya ya. Terbaca. Jadi serial monitor ini untuk mengetahui hasil serialnya, humidity, nilai humidity, temperatur, dan heat indexnya, sama derajat Celcius dan derajat Fahrenheit-nya. Seperti ini ya. Karena temperatur sekarang yang terbaca 32 derajat dan humidity 71%, maka kedua-dua LED-nya juga akan menyala. Seperti ini untuk latihan sensor kelembapan di AT11. Video ini digunakan untuk memenuhi kuis 12 pada mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen